Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin hataman nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya yakin kalian adalah orang-orang hebat, calon-calon pemimpin masa depan. Hari ini kita akan pelajari berkaitan dengan cara belajar yang efektif. Tahukah kalian apakah cara belajar yang efektif itu? Iya, betul. Cara belajar yang efektif itu adalah bagaimana cara kita memenuhi tujuan dari belajar itu sendiri, yakni bagaimana mentransformasikan ilmu yang ada di buku sehingga ada dalam pikiran menjadi akhlak dan tingkah dan perbuatan kita. Adapun ciri-ciri belajar yang efektif, yang pertama adalah belajarlah yang menyenangkan. Artinya setiap kita belajar kita merasa gembira dan senang. Yang kedua, terjadwal dengan baik. Artinya kita memiliki jadwal kegiatan belajar tiap harinya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Yang ketiga, tidak memakan banyak waktu. Aturlah waktu belajar kalian dengan semaksimalnya. Yang keempat, hasilnya yang maksimal. Jadi saat kalian memiliki jadwal, kemudian belajar menyenangkan, maka yakin dan percayalah hasilnya akan maksimal. Kemudian bagaimana tips cara belajar yang efektif itu? Yang pertama adalah sukai semua mata pelajaran. Yang kedua, berdoalah sebelum belajar. Yang ketiga, kenalilah gaya belajar kalian. Apakah gaya belajar kalian dengan audio, dengan mendengarkan, atau dengan visual, dengan melihat, atau dengan audio dan visual, atau dengan kinestetik, dengan melakukan. Yang kedua, rasakanlah belajar itu adalah sebuah kebutuhan, bagaikan kita makan sarapan siang, dan lain sebagainya. Rasakan bahwa belajar adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita, seperti kita merasakan lapar dan haus. Yang empat, buatlah tempat belajar yang nyaman. Yang kelima, belajarlah dengan rutin. Yang keenam, lakukan diskusi dengan teman-temannya, baik secara online maupun belajar di rumah. Kemudian belajarlah hal-hal yang kelihatan mudah. Kemudian buatlah kesimpulan dari apa yang kalian pelajari. Kemudian yang selanjutnya mencoba latihan-latihan soal. Dan jangan lupa bertanyalah apabila kalian tidak memahami apa yang kalian pelajari. Kemudian selanjutnya adalah bagaimanakah teknik belajar yang efektif itu? Ada beberapa teknik belajar yang efektif. Teknik belajar yang efektif yang pertama adalah hindari belajar sistem SKS, sistem kebut semalam. Karena saat kita melakukan sistem belajar sistem kebut semalam, artinya kita mengurangi waktu tidur kita, sehingga pada saat ujian nanti kita tidak maksimal mengerjakan soal-soal yang diberikan. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Bagaimana dengan teknik ini? Teknik Pomodoro ini adalah dengan cara pertama, siapkanlah wekker atau jam. Di setiap 25 menit setelah kalian belajar, maka istirahatlah 25
25 menit kedua istirahat sebanyak 5 menit, 20 menit ketiga istirahat lagi 5 menit, 25 menit yang keempat istirahat 5 menit, sehingga apabila dijumlahkan akan menjadi 120 menit. Ya, ada 2 jam. Ya, sehingga saat setelah itu kalian bisa melakukan istirahat sepuasnya. Kemudian ada yang ketiga adalah teknik Feynman. Teknik ini cara yang dilakukannya adalah ambillah bahan-bahan yang akan dipelajari, kemudian pelajari hal-hal yang penting, kemudian ajarkan pada orang lain dengan cara bahasa yang sederhana. Setelah kalian mengajarkan orang lain, evaluasi kembali apa yang kalian sudah ajarkan pada orang lain tersebut. Nah, hal-hal yang penting yang tidak disampaikan, kalian pelajari ulang, kemudian ajari kembali orang dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah teknik kabar. Teknik ini yang harus dilakukan adalah mencatat hal-hal yang sudah kalian kerjakan. Kemudian catatlah hal-hal yang sedang kalian kerjakan. Kemudian catatlah hal-hal yang berhasil sudah kalian lakukan, sehingga kalian bisa mencapai apa yang ingin dilakukan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang gemintang. Jadilah pribadi yang pertama, jadilah pribadi yang juara, jadilah pribadi yang berbeda. Artinya, saat kalian berada di tempat yang baru, maka yakin dan percaya kalian adalah orang-orang yang hebat. Jika kalian ingin mengubah dunia, maka belajarlah. Demikianlah apa yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.